Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul Laporan Auditor atas Perkembangan Kemampuan Going Concern Entitas, yang mana anggota dari kelompok kami terdiri dari Oftaviani, Novi Asrina, dan Anice Azalia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu Going Concern Assumption. Going concern atau kelangsungan hidup perusahaan adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam laporan keuangan suatu entitas. Sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut dinyatakan bermasalah. Going concern disebut juga sebagai kontinuitas yang merupakan asumsi akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan berkelanjutan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Salah satu pertanggungjawaban manajemen kepada masyarakat, seperti khususnya pemegang saham, adalah berupa laporan keuangan. Laporan keuangan itu memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan. Penggunaan asumsi usaha berkesinambungan sangat fundamental dalam pembuatan laporan keuangan. International Standard Auditing 570 memberikan petunjuk mengenai tanggung jawab auditor dalam audit atas pelaporan keuangan berkenaan dengan penggunaan asumsi usaha berkesinambungan dan penilaian manajemen mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha berkesinambungan. Dengan asumsi usaha berkesinambungan, perusahaan entitas umumnya dipandang sebagai usaha yang berkesinambungan untuk masa mendatang, tanpa niatan melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi, atau meminta perlindungan kreditur sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu, aset dan kewajiban dicatat atas dasar entitas itu dapat merealisasikan asetnya dan menyelesaikan kewajibannya dalam kegiatan bisnis yang normal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi pertimbangan pemberian opini going concern. Berikut ini merupakan kondisi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian opini audit going concern menurut PSA nomor 30 SPAP 2011. Yang pertama, tren negatif. Contohnya, kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan yang buruk. Yang kedua, petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. Contohnya, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, atau penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagai besar aset. Yang ketiga, masalah intern. Contohnya, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan, dan ketergantungan besar atas proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, serta kebutuhan untuk secara signifikasi memperbaiki sistem operasi. Yang keempat, masalah luar yang terjadi. Contohnya, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau hak paten, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang diasuransikan dan tidak diasuransikan, namun dengan pertanggungjawaban yang tidak memadai.
Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi kondisi going concern entitas. Untuk mengidentifikasi kondisi atau peristiwa yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menjalankan prosedur analitis untuk akun-akun tertentu. Misalnya dengan menilai apakah penjualan mengalami penurunan secara signifikan, atau beban-beban yang terjadi mengalami peningkatan secara signifikan, atau meningkatnya utang piutang yang tidak dibayarkan. Yang kedua, menjalankan review terhadap peristiwa setelah tanggal neraca. Selain memastikan bahwa semua transaksi yang bersifat material telah diikutsertakan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pisah batas, seperti yang dijelaskan dalam SA Seksi 560 dalam Standar Auditing mengenai peristiwa kemudian. Auditor harus melihat apakah ada penurunan harga jual produk di pemasaran, dan apakah ada penurunan jumlah kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan, serta adanya pengambil alihan aset oleh pihak lain. Yang ketiga, menjalankan review kepatuhan. Dengan melakukan review terhadap kepatuhan entitas dalam menjalankan komitmen, apakah entitas mampu memenuhi komitmennya sebagaimana tertuang dalam suatu perjanjian tertentu. Yang keempat, membaca notulen rapat. Baik merupakan rapat pemegang saham dalam RUPS atau RUPSLB atau rapat dalam Dewan Direksi dan Dewan Komite, untuk mengetahui adanya rencana jangka panjang yang akan dilakukan oleh entitas, seperti melakukan perombakan sistem operasi atau dibentuknya program pemotongan hubungan kerja atau PHK untuk beberapa karyawan. Yang kelima yaitu review terhadap permintaan konsultasi legal pada pengacara, penasihat hukum, dan atau notaris untuk mengetahui adanya perkara pengadilan atau tuntutan yang akan ditanggung oleh entitas di kemudian hari. Cara ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan informasi kepada pengacara atau penasihat notaris. Yang keenam yaitu konfirmasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan kepada pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penilaian manajemen atas going concern entitas. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara intern. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini merupakan faktor yang dianggap relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa peningkatan secara signifikasi hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal dan mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Untuk tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan nantinya, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak
tidak mencantumkan secara eksplisit keharusan untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, namun pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu, apa tujuan auditor dalam audit kesinambungan usaha? Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang tepat atau tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua, menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang telah diperoleh, apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu menentukan implikasinya terhadap laporan auditor. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai tahap dalam proses audit kesinambungan usaha, di mana kami melihat sumber dari standar audit nomor 570. Dikatakan di sana ada 3 prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan audit kesinambungan usaha. Yang pertama yaitu melakukan penilaian risiko, yang kedua yaitu mengevaluasi penilaian manajemen, yang ketiga pelaporan atau reporting. Kita masuk kepada tahap pertama yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko ini merupakan tahap awal untuk menentukan kemampuan dari entitas, apakah dia mampu untuk memiliki kesinambungan usahanya di masa yang akan datang atau tidak. Yang mana auditor akan memilih secara acak peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan tentang kesinambungan usaha tersebut, di mana dia akan bertanya kepada manajemen dengan pertanyaan inti, yaitu sudahkah manajemen melakukan penilaian pendahuluan mengenai kemampuan kesinambungan usaha entitas? Yang mana pasti jawabannya hanya 2, yaitu ya atau tidak. Dimana jika jawabannya ya, ya di sini maksudnya adalah apabila si manajemen telah melakukan penilaian risiko sebelumnya, maka auditor bersama si manajemen akan melakukan identifikasi peristiwa yang menimbulkan keraguan signifikan mengenai keberlangsungan atau kesinambungan usaha dan untuk mendapatkan rencana dari tanggapan manajemen itu. Kemudian jika si manajemen belum melakukan penilaian risiko, maka dilakukanlah diskusi bersama manajemen mengenai peristiwa atau kondisi, baik itu individu maupun kolektif, yang menyebabkan keraguan signifikan mengenai kesinambungan usaha dan mendapatkan tanggapan dari manajemen. Selanjutnya itu auditor melakukan evaluasi terhadap rencana dan tanggapan manajemen dan atau dokumen pendukungnya. Ketika melakukan audit ini, si auditor harus tetap waspada terhadap peristiwa yang menimbulkan keraguan tentang kesinambungan usaha entitas ini. Kemudian, si auditor akan menyimpulkan bagaimana apakah ada ketidakpastian material atau jika penggunaan asumsi kesinambungan usaha tidak tepat. Keraguan yang besar mengenai asumsi kesinambungan usaha yang dibahas sebelumnya, di sini itu menurut buku Tuan Kota dikatakan di sana ada 3 pengkategorian keraguan yang besar tersebut. Yang pertama yaitu indikator keuangan, yang kedua indikator operasional, yang ketiga yaitu kategori lain-lain. Di mana indikator keuangan ini berhubungan dengan keuangan dari entitas ini, di mana contoh
yang dapat kita ambil seperti rasio keuangan utama yang buruk, atau contoh lainnya yaitu posisi utang bersih atau utang lancar bersih, pinjaman yang mendekati tanggal jatuh tempo tanpa prospek yang realistis untuk perpanjangan atau pelunasan, atau ketergantungan yang besar akan pinjaman jangka pendek untuk belanja aset tetap, indikasi penarikan dukungan dari para kreditur, rasio keuangan utama yang buruk, kerugian operasional yang besar, dan masih banyak lagi contoh indikator keuangan yang merupakan keraguan yang besar. Selanjutnya itu kita lihat di indikator operasional. Di sini dapat dikatakan yaitu indikator yang berhubungan dengan kegiatan operasional dari entitas. Contohnya itu kehilangnya anggota manajemen inti tanpa penggantinya. Itu bisa dikatakan menjadi keraguan yang besar bagi asumsi kesinambungan usaha, karena ini merupakan anggota manajemen yang inti. Contoh lainnya itu kekurangan pemasok untuk bahan baku atau mesin yang penting, ataupun hilangnya pasar yang sangat penting, pelanggan utama, franchise, lisensi, ataupun pemasok utama. Selanjutnya itu kita lihat dari kelompok lain-lain, yaitu ketidakpatuhan mengenai kewajiban pemodalan, ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ataupun anggaran dasar, dan masih banyak lagi yang termasuk dari kategori lain-lain. Selanjutnya yaitu kita lihat pada tahap kedua, yaitu untuk mengevaluasi penilaian manajemen, di mana pada tahap kedua ini itu kita terbagi beberapa part. Yang pertama itu kita lihat mengevaluasi rencana manajemen, seperti yang telah dijelaskan secara umum pada bagian sebelumnya, yaitu prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasinya. Yang pertama yaitu melakukan pembahasan dengan manajemen, di mana di sini apa yang dibahas dengan manajemen itu mengenai pembelanjaan entitas, baik itu dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang. Terus yang kedua yaitu menguatkan informasi mengenai niat manajemen dengan pemahaman auditor mengenai entitas dan bukti-bukti dokumentasi. Yang ketiga yaitu melihat apakah kewajiban manajemen untuk memperpanjang periode penilaiannya setidak-tidaknya 12 bulan, di mana ini dapat dicapai melalui pembahasan, bertanya, dan inspeksi dokumen pendukung, dan hasil penilaian auditor apakah semua upaya ini visible. Contoh dari prosedur ini yaitu misalnya melakukan perakiraan tentang penjualan di masa mendatang yang didukung dengan order penjualan. Selanjutnya itu menanyakan apakah manajemen tahu tentang peristiwa atau kondisi di luar periode yang diliput oleh penilaian manajemen yang menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan besar ini yaitu bisa dilihat. Yang pertama yaitu kemampuan entitas menghadapi kondisi. Kondisi di sini maksudnya adalah kondisi buruk. Entitas kecil dapat bereaksi cepat untuk menyerap peluang baru, tapi seringkali mempunyai sumber daya terbatas untuk melanjutkan usaha. Selanjutnya itu tersedianya sumber-sumber pembelanjaan, bank, dan kreditur, atau pihak ketiga yang masih terkait dengan pemilik, menarik dukungan anggunan ataupun jaminan pribadinya. Selanjutnya itu menghadapi perubahan besar. Maksudnya di sini misalnya kehilangan pemasok utama, pelanggan besar, pegawai penting lisensi untuk beroperasi, franchise, ataupun perikatan hukum lainnya. Selanjutnya yaitu menanggapi risiko. Ketika auditor itu mengidentifikasi peristiwa atau kondisi tentang kesinambungan usaha, langkah selanjutnya yaitu melakukan prosedur audit tambahan untuk menentukan ketidakpastian material. Nah, jadi prosedur auditnya tersebut yaitu meliputi sebagai berikut. Jika dalam hal manajemen belum melaksanakan penilaian mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya secara berkesinambungan, maka mintalah manajemen untuk melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu evaluasi rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang sehubungan dengan penilaian mengenai kemampuan entitas dalam melanjutkan usahanya yang berkesinambungan. Jadi, apakah hasil dari rencana ini mempunyai peluang untuk memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen memang fleksibel dalam keadaan atau situasi tersebut?
Nah, jadi dalam hal entitas sudah menyiapkan perakiraan arus kas dan analisis perakiraan itu merupakan faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan future outcome dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang, yaitu 1. Evaluasi keandalan data yang disiapkan untuk mendasari perakiraan tersebut. Kedua, yaitu tentukan apakah ada pendukung yang cukup untuk asumsi yang mendasari perakiraan tersebut. Selanjutnya yaitu pertimbangkan apakah fakta atau informasi tambahan tersedia sejak tanggal manajemen melaksanakan penilaian. Selanjutnya yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG yaitu Task Chart with Governance tentang rencana mereka untuk tindakan di masa mendatang dan tentang feasibility dari rencana tersebut. Selanjutnya yaitu ketidakpastian material. Peristiwa atau kondisi dapat diidentifikasi sebagai menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha secara kesinambungan. Potensial dan kemungkinan terjadinya sedemikian rupa sehingga menurut pendapat auditor harus ada pengungkapan yang tepat mengenai sifat dan implikasi dari ketidakpastian tersebut. Untuk tercapainya penyajian yang wajar atau fair representation dari laporan keuangan atau dalam hal compliance framework atau kerangka pelaporan keuangan dengan kepatuhan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Rencana manajemen untuk tindakan di masa mendatang mengenai masalah kesinambungan usaha umumnya membahas satu atau beberapa strategi, yaitu tentang melikuidasi atau menjual aset, meminjam uang atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pengeluaran, kemudian merestrukturisasi operasi termasuk produk dan jasa, kemudian mengupayakan merger atau acquisition, dan juga untuk meningkatkan modal. Kemudian yaitu tahap ketiga, yaitu tentang pelaporan. Tahapnya yaitu menggunakan asumsi usaha kesinambungan namun ada ketidakpastian material. Selanjutnya, menjelaskan apakah laporan keuangan mengungkapkan secara penuh peristiwa, kondisi, atau ketidakpastian material. Jika iya, maka pendapat PTP dengan alinea penekanan hal tertentu itu dilakukan. Jika tidak, maka berikan pendapat BDP dan nyatakan adanya ketidakpastian material. Dan jika terdapat keliru menggunakan asumsi usaha berkesinambungan, maka berikan pendapat TW atau tidak wajar. Poin selanjutnya menjelaskan tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tetap tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Nah, jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut menjelaskan secara memadai peristiwa aturan yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan rencana bagi manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut. Kemudian, mengungkapkan terdapat ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, entitas tersebut mungkin tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan keuangan untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan suatu ketidakpastian material. Dan juga, jika pengungkapan yang memadai tidak mencantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan itu tidak tepat, maka auditor itu harus menyatakan suatu opini tidak wajar.
Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi apakah peristiwa merupakan suatu ketidakpastian material, dan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan serta kecukupan penggunaan terkait dengan laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor itu harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.